Namaku Rani. Aku hanyalah seorang perempuan biasa, lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk disebut cukup. Aku masih ingat, setiap kali hujan turun, atap rumah kami bocor di banyak tempat. Kami menampung air dengan ember dan baskom, sambil menertawakannya agar tidak terasa menyedihkan. Tapi di balik tawa itu, ada rasa takut. Takut kalau besok kami tak punya uang untuk makan. Ayahku dulu seorang tukang becak. Tapi sejak ia jatuh sakit, penghasilannya berhenti. Ibu hanya berjualan gorengan di depan rumah. Adikku, Dimas, masih sekolah SMA. Hidup kami bertahan dari utang dan belas kasihan tetangga. Dan saat aku berusia 23 tahun, aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Aku memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Aku ingat hari keberangkatanku. Subuh itu, aku pamit pada ibu sambil menahan tangis. Doain Rani, Bu, biar selamat di sana. Ibu hanya mengangguk, tapi matanya sembab. Jaga diri, Nak. Jangan percaya siapapun terlalu cepat. Kalau kangen, sholatlah, minta sama Allah. Dengan koper butut dan selembar doa, aku berangkat. Pesawat menuju Riyadh terasa seperti perjalanan menuju dunia asing. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Sampai akhirnya aku tiba di rumah majikanku, Ummu Salma, seorang wanita tua yang tinggal bersama anak lelakinya, Saif. Hari-hari pertamaku di rumah itu penuh ketakutan. Aku takut dimarahi, takut salah. Takut seperti cerita-cerita TKW yang sering dianiaya. Tapi ternyata, Ummu Salma orangnya lembut. Ia sering memanggilku, ya binti, yang artinya anakku. Yang paling membuatku gugup adalah anak lelakinya, Saif. Ia berusia sekitar 35 tahun, tinggi, berwajah teduh, tapi tanpa kedua tangan. Kedua lengannya berhenti di siku. Seolah dunia pernah memperlakukannya kejam. Aku tertegun saat pertama kali melihatnya. Tapi ia tersenyum. Jangan takut, katanya dalam bahasa Arab terbata yang sedikit kukenal. Aku tidak menggigit. Ia tertawa kecil. Entah kenapa, tawanya membuat hatiku sedikit tenang. Aku bekerja dengan sepenuh hati. Menyapu, memasak, mencuci, bahkan terkadang membantunya makan. Saif sering memintaku menulis pesan di ponselnya, atau membantunya memakaikan jam di lengannya yang pendek. Lama-lama, kami sering berbicara tentang keluargaku di Indonesia, tentang kehidupannya di Arab. Ia bercerita bahwa dulu, ia kehilangan tangannya karena kecelakaan kerja saat masih muda. Sejak itu, banyak orang menjauhinya, bahkan tunangannya meninggalkannya sehari sebelum pernikahan. Aku terbiasa hidup tanpa tangan, katanya suatu malam di teras. Tapi tidak pernah terbiasa hidup tanpa kasih sayang. Aku terdiam mendengarnya. Kalimat itu menusuk jauh ke dadaku. Hari demi hari, aku mulai melihat Saif bukan hanya sebagai majikan. Ada ketulusan dalam setiap kata-katanya. Ia tidak pernah meninggikan diri, tidak pernah mempermalukanku meski aku hanya pembantu. Pernah suatu kali, aku sakit demam tinggi. Ia sendiri yang memanggilkan dokter. Bahkan menyuapiku bubur dengan alat bantu yang ia kendalikan menggunakan lengan pendeknya. Aku menangis waktu itu. Bukan karena sakit, tapi karena tak menyangka. Orang yang selama ini kusebut majikan, justru memperlakukan aku seperti manusia yang paling berharga. Suatu malam, setelah sholat Isya, Ummu Salma memanggilku. Rani, anakku ingin bicara. Saif duduk di kursi rodanya, menatapku lama. Rani, katanya pelan, aku tahu aku tak sempurna. Tapi aku ingin kau tahu, aku tulus padamu. Ia menarik napas panjang. Kalau kau mau, aku ingin menikah denganmu. Aku akan memberikanmu 100 juta rupiah agar keluargamu bisa hidup lebih baik. Tapi tolong, jangan menikah denganku karena uang. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti.
100 juta? Jumlah yang bahkan tidak akan pernah bisa kukumpulkan seumur hidup kalau hanya menjadi TKW. Tapi di balik semua itu, aku juga tahu, ini bukan sekadar tawaran. Ini ujian hati. Malam itu aku sujud lama sekali. Aku menangis di sajadah kecilku. Ya Allah, apa ini jalan yang Engkau pilihkan untukku? Aku takut, tapi aku juga ingin berbakti pada keluarga. Tunjukkan aku jalan yang benar. 3 hari aku tak bisa tidur. Tapi di hari keempat, aku memutuskan, aku menerima lamaran Saif. Aku melihat ketulusan di matanya yang tak bisa kupungkiri. Dan lebih dari itu, aku merasa damai bersamanya. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya dihadiri beberapa orang keluarga dekat dan 2 teman TKW Indonesia. Tidak ada gaun putih, tidak ada pesta, tidak ada musik. Tapi ada doa, air mata, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat ijab kabul selesai, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa Allah telah menuliskan takdir yang begitu aneh namun indah untukku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdegup keras. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Saif menatapku dengan senyum lembut. Rani, aku tidak ingin menyentuhmu malam ini. Aku hanya ingin kau di sini, di sisiku. Aku ingin tahu rasanya, dicintai tanpa rasa takut. Aku menangis. Ia kemudian berkata, kalau suatu hari aku tiada, gunakan uangku untuk pulang ke Indonesia. Tapi tolong, teruslah hidup dengan senyum. Jangan berhenti mencintai kehidupan. Malam itu kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya saling bercerita, tertawa, dan kadang diam sambil mendengarkan detak jam di dinding. Dan disitulah aku sadar bahwa cinta sejati tidak selalu berwujud sentuhan tapi ketenangan. Hari-hari setelah itu, aku bukan lagi pembantu. Aku adalah istri Saif. Kami hidup sederhana, tapi penuh tawa. Aku belajar banyak hal darinya, kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Kadang, kami duduk di teras menatap matahari terbenam. Ia sering berkata, Rani, matahari selalu kembali walau semalam penuh gelap. Begitu juga hidup. Namun tidak semua orang bisa menerima pernikahan kami. Banyak tetangga memandang sinis. Ada yang bilang aku hanya mengejar uang, ada yang mengatakan aku mempermalukan keluarga majikanku. Tapi Saif selalu menenangkanku. Biarkan orang bicara. Mereka tidak tahu rasanya hidup dengan hati yang saling memahami. 2 tahun kami hidup bahagia. Tapi kebahagiaan itu perlahan diuji. Saif mulai sering sakit. Nafasnya pendek, tubuhnya melemah. Dokter bilang ginjalnya rusak parah. Ia harus menjalani cuci darah setiap minggu. Aku yang menemaninya, memandikannya, menyuapinya, membacakan ayat Al-Quran di sisinya setiap malam. Ia selalu bilang, aku bahagia punya istri sepertimu, Rani. Aku menahannya agar tidak menangis. Tapi di balik senyumku, aku takut kehilangan. Suatu malam, ia memanggilku pelan. Rani, duduklah di sini. Aku duduk di samping ranjang. Ia menatapku lama. Kalau nanti aku tidak ada, jangan berhenti berdoa untukku. Dan tolong, jangan biarkan dirimu larut dalam sedih. Hidup ini singkat, tapi cinta kita tidak akan pernah hilang. Aku tak bisa menjawab, hanya menangis. 3 minggu kemudian, Saif menghembuskan napas terakhir di pelukanku. Aku menjerit. Dunia seolah runtuh. Aku kehilangan suami, sahabat, dan sekaligus orang yang paling mengajarkanku arti cinta. Saat membereskan kamar, aku menemukan surat di bawah bantal kami. Tulisan itu huruf Arab bercampur tulisan Latin. Untuk istriku, Rani. Aku titipkan uang 100 juta di rekeningmu. Gunakan untuk keluargamu di Indonesia. Tapi ingat, uang itu hanya alat. Cinta kita jauh lebih besar dari itu. Jika suatu hari kau melihat langit senja, ingatlah bahwa aku masih di sana, menatapmu dalam doa. Aku menangis membaca surat itu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku tidak merasa sendirian, aku merasa dicintai, bahkan dari alam yang berbeda. Aku pulang ke Indonesia beberapa bulan setelah Saif tiada. Keluargaku menyambutku dengan tangis bahagia. Uang peninggalannya kupakai untuk melunasi hutang, memperbaiki rumah, dan membiayai kuliah Dimas. Tapi yang paling penting, aku pulang dengan hati yang berubah. Aku bukan lagi Rani yang takut miskin. Aku adalah Rani yang belajar bahwa cinta sejati bisa datang dari ujian yang paling tak masuk akal. Kini, setiap kali aku melihat senja, aku selalu tersenyum. Karena aku tahu, di suatu tempat yang jauh, ada seseorang yang dulu pernah kucintai, sedang mendoakanku dengan kedua lengannya yang tak lagi utuh, tapi dengan hati yang sempurna. Cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang tetap ada walau tidak punya apa-apa. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Aku Rani, dan inilah kisah cintaku, bersama pria tanpa tangan, yang mengajarkanku untuk menggenggam kehidupan dengan hati. Jika kamu merasa hidupmu berat hari ini, percayalah, mungkin Tuhan sedang menulis kisah indah yang belum kamu pahami.